Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai audit kas dan instrumen keuangan auditing 2. Disusun oleh kelompok 9 beranggotakan Fakira Musa DP 18 11 2023, Yolanda Fitri DP 18 11 2021, Sigit Yamsi DP 18 11 0069 dengan dosen pengampu Ibu Rahmaita SE MSI CSNF. Audit kas dan instrumen keuangan. Kas merupakan satu-satunya akun yang tidak dimasukkan dalam setiap siklus kecuali persediaan dan pergudangan. Instrumen keuangan yang meliputi investasi dalam sekuritas utang dan ekuitas serta instrumen derivatif bervariasi secara signifikan pada masing-masing klien, mulai dari presentasi aset yang kecil untuk perusahaan manufaktur hingga presentasi aset yang besar untuk institut keuangan. Akun kas umum merupakan bagian kas yang penting bagi sebagian organisasi karena sebagian besar penerimaan dan pengeluaran kas mengalir melalui akun ini. Contohnya, pengeluaran untuk siklus akuisisi dan pembiayaan biasanya dibayar dari akun ini, sementara penerimaan kas dalam siklus penjualan penagihan disetorkan pada akun ini. Akun Impres. Perusahaan membuat akun pengajian Impres yang terpisah untuk meningkatkan pengendalian internal pengeluaran pengajian. Terdapat jenis akun Impres lain yang sedikit berbeda dari akun Impres pada umumnya, yaitu terdiri atas satu rekening bank untuk penerimaan dan pengeluaran. Akun bank cabang berguna untuk membangun hubungan dengan perbankan di komunitas sosial dan memungkinkan sentralisasi operasi pada tingkat cabang. Dengan kata lain, untuk perusahaan yang beroperasi di lokasi yang berbeda akan lebih mudah jika perusahaan memiliki saldo bank yang terpisah di setiap lokasi. Dana kas kecil Impres. Ini bukan merupakan rekening bank, tetapi hampir sama dengan kas pada bank. Akun ini digunakan untuk pengeluaran kas berjumlah kecil yang lebih mudah dibayarkan jika menggunakan uang tunai, dibandingkan dengan cek atau untuk memudahkan karyawan dalam mencairkan cek gaji atau pribadi. Selain itu, juga digunakan untuk pengeluaran dalam jumlah kecil. Beban yang umum meliputi perlengkapan minor kantor, perangko, dan sumbangan amal. Instrumen keuangan mencangkup investasi dan sekuritas yang dapat diperdagangkan seperti sekuritas utang dan ekuitas, serta instrumen derivatif dan aktivitas lindung nilai atau hedging. Investasi dalam instrumen keuangan dapat diklasifikasikan sebagai sekuritas perdagangan, sekuritas yang tersedia untuk dijual, atau sekuritas yang ditahan hingga jatuh tempo. Sedangkan instrumen derivatif dapat dihasilkan sebagai aset atau kewajiban sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Ekuivalen kas. Perusahaan seringkali menginvestasikan kelebihan kas yang diakumulasikan selama bagian tertentu dari siklus operasi yang akan dilakukan dalam waktu dekat dan bisa disebut ekuitas kas yang bersifat jangka pendek dan sangat liquid. Ekuivalen kas bisa sangat material dicantumkan dalam laporan keuangan sebagai bagian dari akun kas jika merupakan investasi jangka pendek yang siap dikonversikan menjadi sejumlah kas tertentu dan tidak terdapat dirisikokan signifikan atas perubahan nilai dari perubahan tingkat bunga. Bank dan siklus transaksi. Dalam audit atas kas, auditor harus membedakan antara verifikasi rekonsiliasi saldo laporan bank oleh klien dengan saldo buku besar, dan verifikasi bahwa pencatatan kas dalam buku besar merefleksikan dengan benar seluruh transaksi kas yang terjadi pada sepanjang tahun. Misalnya, setiap salah saji berikut ini menghasilkan kesalahan dalam pembayaran dan menyebabkan kesalahan dalam penerimaan kas, tetapi tak satu pun dapat ditemukan dalam audit atas rekonsiliasi bank. 1. Kesalahan dalam menagih konsumen. 2. Pencurian kas dengan menghambat pembayaran kas dari konsumen sebelumnya dicatat, dengan akun dianggap sebagai piutang tak tertagih. 3. Duplikasi pembayaran faktur vendor.
4. Pembayaran tidak benar atas biaya pribadi penjabat perusahaan. 5. Pembayaran atas bahan baku yang tidak pernah diterima. 6. Pembayaran atas karyawan lebih besar daripada jam kerja aktualnya. 7. Pembayaran atas bunga pada pihak luar jumlahnya lebih besar dibandingkan tingkat bunga yang sebenarnya. Seluruh jenis salah saji biasanya ditemukan sebagai bagian dari pengujian atas rekonsiliasi bank. Hal ini meliputi yang pertama yaitu kesalahan dalam memasukkan cek yang tidak bisa dicairkan di dalam daftar cek yang beredar, meskipun telah dicatat dalam jurnal pengeluaran kas. Yang kedua, kas yang diterima dari klien masih dalam perjalanan pada tanggal neraca, tetapi sudah dicatat dalam penerimaan kas pada tahun berjalan. Yang ketiga, setoran dicatat sebagai penerimaan kas mendekati akhir tahun, disetorkan pada bank di bulan yang sama, dan dimasukkan dalam rekonsiliasi bank sebagai setoran dalam perjalanan. Yang keempat itu, pembayaran atas wesel bayar didebit langsung dari saldo bank oleh bank, tetapi tidak dimasukkan dalam catatan klien. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas. Pertimbangan utama dalam audit saldo kas umum adalah kemungkinan terjadinya kecurangan. Auditor harus memperluas prosedur audit kas akhir tahun untuk menentukan kemungkinan adanya kecurangan yang material apabila pengendalian internal tidak bisa memadai. Dalam merancang prosedur untuk mengungkapkan kecurangan, auditor harus mempertimbangkan secara cermat defisiensi pengendalian internal. Jenis kecurangan yang mungkin terjadi akibat defisiensi itu, materialitas kecurangan yang potensial, dan prosedur audit yang paling efektif dalam pengungkapan kecurangan. Prosedur yang dapat mengungkapkan kecurangan dalam bidang penerimaan kas yang pertama yaitu konfirmasi piutang. Yang kedua, pengujian yang dilaksanakan untuk mendeteksi lapping. Yang ketiga, mereview ayat jurnal buku besar umum dan dalam akun kas untuk pos-pos yang tidak biasa. Yang keempat, membandingkan pesanan pelanggan dengan penjualan dan penerimaan kas selanjutnya. Dan yang kelima, memeriksa persetujuan dan dokumen pendukung piutang tak tertagih serta retur penjualan dan pengurangan. Pengujian serupa dapat digunakan untuk menguji kemungkinan pengeluaran kas yang mengandung kecurangan untuk mengungkapkan kecurangan yang berhubungan secara langsung dengan saldo kas akhir tahun. Prosedurnya adalah memperluas pengujian rekonsiliasi bank, bukti kas, dan pengujian transfer antar bank.
Memperluas pengujian rekonsiliasi bank. Jika auditor yakin bahwa rekonsiliasi bank akhir tahun disalah-sajikan dengan sengaja, maka tepat untuk melaksanakan pengujian lebih lanjut atas rekonsiliasi bank akhir tahun. Prosedur yang diperluas ini memverifikasi apakah semua transaksi yang dicantumkan dalam jurnal selama beberapa bulan terakhir tahun berjalan telah dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank secara benar, dan memverifikasi apakah semua item dalam rekonsiliasi bank telah dicantumkan secara benar. Misalnya, terdapat ada kelemahan pengendalian internal yang material dan akhir tahun klien adalah 31 Desember dengan menggunakan pendekatan umum auditor. Yang pertama yaitu memulai dengan rekonsiliasi bank bulan November dan membandingkan semua item yang direkonsiliasi dengan cek yang dibatalkan dan dokumen lain dalam laporan bank bulan Desember. Yang kedua, membandingkan semua cek yang dibatalkan yang tersisa dan slip setoran dalam laporan bank bulan Desember dengan jurnal pengeluaran kas dan penerimaan kas. Yang ketiga, menelusuri semua item yang belum di-clearing dalam rekonsiliasi bank bulan November serta jurnal pengeluaran dan penerimaan kas bulan Desember ke rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember untuk memastikan bahwa item-item tersebut telah dimasukkan. Yang keempat, memverifikasi bahwa semua item rekonsiliasi bank dalam rekonsiliasi bank tanggal 31 Desember menyajikan item dari rekonsiliasi bank bulan November dan jurnal bulan Desember yang belum di-clearing oleh bank. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Yolanda Putri. Selanjutnya, bukti kas. Auditor menggunakan bukti kas untuk menentukan apakah hal-hal berikut telah dilakukan. Sebagai berikut, yang pertama, semua penerimaan kas yang tercatat telah disetorkan. Yang kedua, semua setoran di bank dicatat dalam catatan akuntansi. Yang ketiga, semua pengeluaran kas yang dicatat telah dibayarkan oleh bank. Yang keempat, semua jumlah yang telah dibayar oleh bank dicatat. Bukti kas atau proof of cash meliputi 4 tugas rekonsiliasi sebagai berikut. Yang pertama,
merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar pada awal periode bukti kas. Yang kedua, merekonsiliasi penerimaan kas yang disetorkan per bank dengan penerimaan yang dicatat dalam jurnal penerimaan kas selama periode tertentu. Yang ketiga, merekonsiliasi pembayaran elektronik dan clearing check yang dibatalkan oleh bank dengan yang dicatat oleh jurnal pengeluaran kas selama periode tertentu. Yang keempat, merekonsiliasi saldo laporan bank dengan saldo buku besar umum pada akhir periode bukti kas. Selanjutnya, pengujian transfer antar bank. Jika transfer antar bank tidak dicatat hingga setelah tanggal neraca, jumlah yang ditransfer dicatat sebagai aset di kedua bank. Untuk menguji kiting serta kesalahan tidak sengaja dalam mencatat transfer antar bank, auditor dapat mendata semua transfer antar bank yang dilakukan beberapa hari sebelum dan setelah tanggal neraca, dan menelusuri masing-masing kecatatan akuntansi agar pencatatannya benar. Terdapat beberapa hal yang sebaiknya diaudit dalam skedul transfer bank, yaitu: yang pertama, ketepatan informasi di skedul transfer antar bank harus diverifikasi. Yang kedua, transfer antar bank harus dicatat baik dalam laporan bank yang menerima maupun bank yang mengeluarkan. Yang ketiga, tanggal pencatatan pengeluaran dan penerimaan dari setiap transfer harus berada dalam tahun fiskal yang sama. Yang keempat, pengeluaran dalam skedul transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai cek yang beredar. Yang kelima, penerimaan dalam skedul transfer antar bank harus dimasukkan dalam atau dikeluarkan dari rekonsiliasi bank akhir tahun dengan benar sebagai setoran dalam perjalanan.
Yang terakhir, metodologi untuk mengaudit instrumen keuangan akhir tahun. Ada 6. Yang pertama, mengidentifikasi risiko bisnis klien yang mempengaruhi instrumen keuangan atau tahap 1. Yang kedua, menetapkan materialitas kinerja dan menilai risiko inheren atau tahap 1. Yang ketiga, menilai risiko pengendalian atau tahap 1. Yang keempat, merancang dan melaksanakan pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang kelima, merancang dan melaksanakan prosedur analitis atau tahap 2. Yang keenam, merancang pengujian atas rincian saldo instrumen keuangan atau tahap 3. Baiklah, sekian dari presentasi kelompok 9. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Kami tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.